Ya. Wanita dunia jadilah bidadari bumi yang dicemburui oleh bidadari surga. Bidadari surga itu cemburu dengan bidadari bumi. Bidadari surga itu cemburu dengan wanita dunia. Tapi wanita dunia yang kayak gimana dulu? Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia itu jauh lebih baik dari bidadari surga?" Jawab Rasulullah, "Ya, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga." Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bidadari surga cantik, bidadari surga abadi, nggak binasa. Kenapa wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga? Bahkan bidadari surga cemburu sama wanita dunia. Apa yang menyebabkan? Wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Bidadari surga cantik, bidadari surga abadi, nggak binasa. Kenapa wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga? Bahkan bidadari surga cemburu sama wanita dunia. Apa yang menyebabkan itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu menjawab, memberikan perumpamaan. Wanita dunia dan bidadari surga itu ibarat pakaian luar dan pakaian dalam. Sudah pasti jauh lebih bagus pakaian luarnya, betul nggak? Ibu pakai pakaian dalam sobek juga nggak kelihatan, ya? Pakai daleman roknya sobek juga nggak kelihatan. Tapi pakaian luarnya pasti yang bagus. Itulah perumpamaannya. Wanita dunia menjadi pakaian luarnya bagus. Bidadari surga pakaian dalamnya. Bidadari surga cantik. Bidadari surga nggak binasa, abadi. Tetapi wanita dunia jauh lebih cantik nanti dari bidadari surga. Dan bidadari surga cemburu dengan wanita dunia. Apa yang menyebabkan cemburu? Dan apa kecantikannya itu? Karena terlihat dari ibadahnya, kata Rasulullah. Sholatnya, sholat sunnahnya, sholat malamnya, ya, terlihat dari menjaga wudhunya. Wanita-wanita manusia yang menjaga wudhu, makanya dijaga oleh Allah. Dia akan menjaga, mengontrol hawa nafsunya. Dia tidak akan menggibahi orang, gak akan merendahkan orang, gak akan mencaci maki orang, gak akan mengatakan apapun, karena dia dalam keadaan ibadah. Berwudu adalah ibadah. Maka saat kita berwudu, mampu menjaga wudu, maka saat itu 24 jam kita dalam beribadah. Saat kita mampu menjaga wudu, terlihat dari wudunya, menjaga wudunya, ya, ngajinya, sedekahnya, ya, menjaga rasa malunya, dan yang paling penting, yang pada taat pada suaminya. Ini yang bikin bidadari surga cemburu. Maka nanti kecantikannya wanita dunia akan terpancar dari wajahnya yang memancarkan cahaya, hingga bidadari surga cemburu. Bidadari surga cuma cantik doang, tapi wanita dunia kecantikannya terpancar dari cahaya wajahnya mereka semuanya. Ini kata Rasulullah. Maka jadilah wanita-wanita tangguh yang dirindukan surga, yang bidadari surga juga cemburu, yang melebihi kecantikannya dari bidadari surga. Dijaga ketaatan kita, ibadah kita, rasa malu kita, ya, punya rasa malu. Ini sosial media kita ini, ya Allah, punya sosial media, semua orang jadi pengen eksis. Gak anak-anak, gak nenek-nenek, ya, kan gitu. Gara-gara sosial media, nenek-nenek udah tua, ya, anaknya nggak tahu diri, disuruh challenge biar dapat duit. Inilah, dengan sosial media kurang adab, neneknya suruh mandi lumpur, ibunya suruh mandi lumpur. Ini nggak adab banget, kan gitu. Gara-gara apa? Sosial media, gara-gara handphone. Ini kita diuji dengan satu benda. Benda ini, masya Allah, kecil, tapi fitnahnya luar biasa. Dulu zaman kita nggak ada handphone, pun tenang hidup kita. Zaman kita masih kecil, SD, boro-boro kita pegang handphone, gak tahu handphone apa. Tapi lihat, anak kita sekarang 5 tahun, 6 tahun udah dipegangin handphone sama orang tuanya. Udah deh, yang penting dia diam, gitu slogannya orang tua. Yang penting anak diam, udah pegangin handphone. Dia gak tahu dengan handphone semua informasi dia bisa dia akses. Mengurangi adab dia kepada orang tuanya. Ini dulu seorang ulama pernah mengatakan, nanti akan ada masa manusia diuji dengan sebuah benda. Benda itu kecil,
tapi ujiannya, masya Allah, bisa menguji dirinya kepada suaminya, menguji dirinya kepada istrinya, menguji dirinya kepada anaknya, anak menguji dirinya untuk orang tuanya. Apa? Benda, handphone. Dengan handphone, komunikasi kurang, komunikasi pakai WA, pakai handphone, anaknya di atas, ibunya di bawah. Nak, turun, nak, yuk kita makan pakai handphone, coba. Ya kan? Ini, maka yuk, jadi ibu yang smart, madrasah, punya ilmu, tanamin hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, contohkan, ya, karena ibu adalah role modelnya anak. Pengen punya anak yang tangguh, ibunya harus tangguh. Pengen punya anak yang soleh-soleha, ibunya pantesin diri, udah soleha belum? Pengen punya anak yang rajin baca Quran, ibunya baca Quran gak di depan anaknya? Ajak ke anaknya baca Quran. Pengen punya anak yang rajin sholatnya, ibunya sholat gak depan anaknya? Ini, jadi kita menjadi contoh untuk anak-anak kita. Gak adil banget kalau kita punya masalah, kita libatin anak-anak kita, ya, kita tumpahkan semua ke anak-anak kita, akhirnya mental anak-anak kita terganggu. Maka jadilah wanita yang tangguh, yang smart, yang sudah dicontohkan, ya, semuanya oleh istri Nabi Ibrahim, ya, istri Fir'aun. Siapa istri Fir'aun, Bu? Asia, ya. Dengan ketaatannya, keimanannya, takwa kepada Allah, kesabarannya, walaupun dizolimi oleh Fir'aun tapi tetap taat. Dizolimi oleh suaminya sendiri tapi tetap taat. Ibu-ibu suaminya kayak Fir'aun gak? Taat udah. Jangan ngelawan, lemah lembut. Lihat Ummu Asiyah, suaminya Fir'aun. Kita tahu Fir'aun yang mengaku Tuhan. Dia gak mau beriman dengan suaminya sendiri. Ya iyalah, dia punya Allah. Ummu Asiyah punya Allah, berimannya kepada Allah, gak mau mengimani Fir'aun. Maka Fir'aun zolim kepada istrinya. Bahkan istri Fir'aun, Ummu Asiyah, ya, oleh Allah menjadi perumpamaan istri yang beriman. Ya, istri Fir'aun adalah istri yang beriman. Bahkan doanya istri Fir'aun, Ummu Asiyah, diabadikan di Al-Quran, di surat At-Tahrim ayat 11. Di saat Fir'aun mau menyiksa istrinya di hadapan kaumnya Fir'aun, karena istrinya tidak mau mengimani dirinya, ya, dia malah mengimani agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Fir'aun mau menyiksa istrinya di hadapan kaumnya Fir'aun di padang yang tandus, panas, terik matahari. Dia diikat istrinya, mau disiksa di hadapan Fir'aun. Maka saat itu istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Ummu Asiyah berdoa kepada Allah, ya Allah, doanya diabadikan di surat At-Tahrim ayat 11. Itu doanya, bangunkan aku satu rumah di sisimu ya Allah di surga, dan jauhkan aku dari siksa Fir'aun, kezaliman Fir'aun. Ya, sebelum Fir'aun mau menyiksanya, Allah sudah cabut nyawa Ummu Asiyah. Jadi gak sempat mendapatkan siksaan Fir'aun saat itu di hadapan kaumnya. Kenapa? Karena dia tetap beriman kepada Allah, sabar dan taat. Ya, ini. Jadi ibu-ibu, yuk, sudah dicontohkan. Apapun ujiannya, tangguh adalah ketaatan kita, supaya kita bisa merasakan mana manisnya iman. Tangguh adalah di hati kita. Kenapa di hati kita? Karena hati mestinya ibadah tadi. Ibadah dengan Allah, ibadah dengan manusia. Kalau hati kita bersih, hati kita nggak nyimpen dendam, hati kita nggak nyimpen penyakit hati, dengki dan segala macamnya, nggak nyimpen benci sama orang, benci sama suami, bisa memaafkan apapun lah. Yang ini mesin ibadah, maka hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan manusia akan baik. Ya, tapi kalau hati kita sudah rusak, semuanya bakalan rusak. Ya, karena hati adalah sentralnya. Ya, hati sentral pandangannya Allah. Supaya kita pengen dipandang sama Allah, jaga hati kita, bersihin hati kita dari segala penyakit hati, supaya kita bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya harus balik lagi. Alhamdulillah di Tasikmalaya dari kemarin saya sudah 5 tempat terakhir ini. Ya, dari kemarin saya sudah di Tasik. Dari kemarin keliling 3 tempat. Ya, di Ciamis, terus di Tasik 2 tempat, dan tadi pagi ada di sekitar sini 10 menit dari sini, dan terakhir di masjid ini. Nanti saya harus pulang. Kereta saya jam 3 kurang seperempat. Karena besok pagi saya sudah ditunggu acara lagi di Jakarta 3 tempat, dan malamnya saya harus terbang ke Makassar. Jadi kalau yang satu terlambat, yang lainnya keteter semua nanti.
Terima kasih banyak. Yang sedikit ini mudah-mudahan dipraktekin. Yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi mesinnya kita buat beribadah. Kita berani belajar tangguh dari istri-istri Nabi, belajar tangguh dari wanita-wanita yang sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tangguh dengan keimanan kita, ya. Kenapa? Supaya kita bisa merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman, Bu? Manisnya iman itu apapun ujiannya, di saat kita dikasih ujian oleh Allah, apapun ujiannya, ya, kita semakin taat sama Allah. Kita justru semakin dekat dengan Allah. Apapun ujiannya, kesusah payahan hidup, ya, apapun ujiannya, tapi membuat kita sedih, hati terguncang, tapi kita semakin dekat dengan Allah, tapi kita semakin taat sama Allah. Itu manisnya iman. Jangan kita malah ngerasain pahitnya iman. Apa itu pahitnya iman? Kita dikasih ujian tapi kita jauh dari Allah. Kita putus asa dengan rahmat Allah. Kita dikasih ujian kesenangan, kita lupa sama Allah, jauh dari Allah, kan gitu. Maka yuk rasain manisnya iman dengan menjadi wanita yang tangguh, yang kuat dalam ibadah kepada Allah. Insya Allah. Baik, ini saja bisa saya sampaikan. Saya mau mengajak ibu-ibu, ya, saya tutup doa dulu supaya dapat berkahnya. Karena inti dari acara ini adalah doa. Tidak lain, tidak bukan, keluar dari sini Allah kasih hidayah kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, keluar dari sini Allah perbaiki iman-iman kita. Ya. Hidup dengan iman, mati membawa iman, dibangkitkan dengan iman, masuk surga dengan iman. Amin. Ini yang kita minta. Baik, mari kita doa, mari kita angkat tangan sama-sama. Semoga Allah kabul yang menjadi hajatnya. Ada doa tawasul, doa hajat dan doa tawasul. Doa tawasul itu supaya hajat kita terkabul, kita tawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tawasul itu kita membawa nama baginda Nabi Muhammad dalam doa kita. Supaya apa? Kalau dalam doa kita terselip nama kekasih Allah, Allah pasti kabulin. Karena Allah malu untuk tidak mengabulkan doa hambanya kalau di situ ada nama kekasihnya disebut. Ya, maka saya mau ajak ibu-ibu semuanya untuk berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi, rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, alladzi la yamutu wa atubu ilaihi, rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-hayyul qayyum, la yamutu wa atubu ilaihi, rabbi ighfir. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya Ghafir ya Matin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyyi rahmah ya Rasulullah, nabiyyi rahmah ya Rasulullah, ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah. Inni tawajjahtu bika ilahi rabbi fi hajatihi. Silakan sampaikan hajatnya masing-masing ke Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.